Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Pendeta Esther Suryaningsih Ginting akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kembali Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini merendahkan setiap hati kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan, di mana pada sepanjang malam hari Tuhan yang sudah menjagai kami, Tuhan yang sudah memberikan istirahat yang baik bagi setiap kami. Dan pagi hari ini Bapa, Engkau boleh bangunkan kami kembali dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Oleh sebab itu Bapa, pagi hari ini kami boleh datang menghampiri Engkau, bahkan kami boleh datang di hadapan Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Namun sebelum kami datang di hadapan Tuhan, sebelum kami beribadah di hadapan-Mu Tuhan, biarlah kiranya Engkau akan sucikan segenap kehidupan kami. Engkau akan kuduskan kami, Engkau akan layakkan kami Tuhan, basuh setiap hati kami, sehingga pagi hari ini kami boleh layak untuk kami datang di hadapan Tuhan. Kami boleh layak untuk kami menerima akan segala berkat-berkat dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan memberkati jalannya ibadah pada pagi hari ini Bapak. Kau akan memberkati dan memakai setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk melayani pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya roh pengurapan dari Allah itu Engkau akan senantiasa berikan bagi setiap hamba-hamba-Mu dalam setiap pelayanan mereka, sehingga pelayanan ini boleh mendatangkan berkat yang indah. Pelayanan ini boleh menjadikan sukacita yang besar bagi setiap umat-Mu yang pagi hari ini boleh bersama-sama dalam mengikuti ibadah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Singkirkan, halokan dari segala kuasa kegelapan roh jahat. Engkau akan tutup bungkus jalannya ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan semua doa kami dan kami akan memulaikan dalam ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, meskipun pada saat ini kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita terus memuji nama Tuhan dan kita menikmati hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan datang, kita akan menyembah Tuhan, kita akan naikkan satu buah pujian bersama-sama. Kita mau bawa yang terbaik dari yang kita miliki, setiap pujian kita, setiap penyembahan kita mau bawa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Katakan lebih lagi, saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Biarlah roh Tuhan bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan. saat ku memuji-Mu, Kau bertahta atas setiap pujian kami. di atas pujian ku angkat hatiku, ku pandang kekuatan
bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Amin. Saat ku puji-Mu, saat ku sembah, haleluya, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami agungkan Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Haleluya. Glory, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan menyentuh setiap hati kami. Biarlah hadirat-Mu memuaskan setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji-Mu, kami boleh menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Engkau terlalu baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Tak dapat kami membalas kasih-Mu Tuhan selain kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kehadiran-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami tidak akan pernah mampu berjalan sendiri tanpa Engkau beserta dengan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan masih anugerahkan kami hari yang indah untuk kami boleh berbakti di hadapan-Mu Tuhan. Meskipun saat ini kami beribadah di rumah masing-masing, kami percaya kuasa-Mu tetap sama dari dulu, sekarang dan selamanya Tuhan. Kau sanggup bekerja menjamah melawat setiap umat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu membawa pujian kami di hadapan. Biar Engkau bertahta atas setiap pujian kami. Dan Engkau boleh memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan tetap bersuka cita meskipun kita beribadah di rumah. Dan juga meskipun kita melihat sekeliling kita kabar yang sangat menakutkan, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita harus bangkit karena Yesus selalu beserta dengan kita. Amin. Kita akan bersama-sama pujikan pujian ini, Allah bangkit. Amin. Mari Bapak Ibu, meskipun di rumah, kita akan tetap bertepuk tangan. Amin. Kita puji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, berikan kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Hari ini luar biasa. Hari ini ada kekuatan baru yang daripada Tuhan dicurahkan buat kita semua. Saat ini kesempatan bagi kita untuk kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan lebih lagi
merasakan kasih Tuhan lewat firman yang akan disampaikan. Kita akan naikkan satu buah pujian yang sangat luar biasa. Kita izinkan Tuhan selalu menuntun langkah kita, karena hanya Dialah penolong yang setia. Tiada Allah lain yang seperti kita, Allah kita yang kita punyai. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Saat ku berjalan, kita izinkan kasih Tuhan menerangi setiap langkah hidup kita. Ku tahu Kau bersamaku, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau lebih, Kau sanggup untuk memulihkan setiap kami. Amin. Berserah, ku Yesus, penolong yang setia. Amin. Katakan lebih sungguh lagi. Amin. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, menerangi langkahku, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kami berserah Tuhan hanya kepadamu. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Kau lebih tahu yang terbaik Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Haleluya. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus Kau penolong yang setia. Yesus penolong yang setia. Katakan dengan sungguh hati, hanya Yesus. Amin. Hanya Engkau Tuhan penolong yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya hanya Engkaulah Allah penolong kami yang setia. Kau yang selalu ada setiap saat, setiap waktu menemani perjalanan hidup kami Tuhan. Kami teramat percaya kuasa-Mu Tuhan senantiasa mengiringi setiap langkah kami. Mukjizat demi mukjizat senantiasa mengiringi setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Kami sangat teramat percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami persiapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami, untuk kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami izinkan Roh Kudus-Mu boleh bekerja
dalam setiap pribadi lepas pribadi pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah Kau persiapkan saat pagi hari ini untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Kau urapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga perkataan demi perkataan boleh membangkitkan iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jika pagi hari ini kita masih dapat beribadah kepada Tuhan, sekalipun secara virtual, secara online, saya percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik. Ya, Dia melawat kita di rumah kita masing-masing. Saya percaya Tuhan hadir saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih buat tim Praise and Worship, tim pujian penyembahan yang sudah melayani kita pagi hari ini. Dan kita percaya bahwa pujian yang kita naikkan kepada Tuhan menyentuh hati Tuhan, dan Tuhan rindu pagi hari ini memberkati setiap kita yang siap menerima firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama, saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat yang ke-14 sampai yang ke-21. Saya akan bacakan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Mazmur 145 ayat 14 sampai 21, demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita membaca kitab Mazmur ini, dan saya akan sampaikan tema firman Tuhan pagi hari ini tentang menantikan Tuhan dengan setia. Ya, boleh katakan bersama-sama dengan saya, menantikan Tuhan dengan setia. Apa yang membedakan penantian orang percaya dengan penantian orang yang tidak percaya? Ya, dari ayat yang kita baca ini kita akan belajar ada perbedaan antara penantian orang yang tidak percaya dengan orang yang percaya. Karena jika kita melihat bahwa penantian itu adalah, orang sering kali mengatakan menantikan atau menunggu itu adalah pekerjaan yang membosankan, ya. Yang harus kita pahami bahwa menantikan Tuhan bagi orang yang percaya, menantikan Tuhan bukanlah pekerjaan yang membosankan, tetapi sangat menyenangkan. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Saya yakin semua setuju. Menantikan Tuhan adalah pekerjaan yang menyenangkan. Kita ganti. Kita harus membuka diri kita, meresponi penantian kita kepada Tuhan, bahwa kalau kita perhatikan di ayat yang ke-15, ya, kita akan baca sekali lagi ayat yang ke-15, dikatakan mata sekalian orang menantikan Engkau. Ya. Di sini ada kata-kata menantikan Engkau. Ya. Engkau di sini adalah Tuhan, Elohim,
Allah pencipta langit dan bumi, Allahnya Daud, Allahnya kita semua, ya. Pagi hari ini kita sedang menyembah Tuhan, itu adalah tindakan kita menantikan Tuhan. Yang membedakan orang percaya dan orang yang tidak percaya adalah kalau orang tidak percaya kepada Tuhan, dia mudah bosan, dia tidak menyenangkan ketika menantikan Tuhan, cenderung tidak sabar, tidak tahan lama, bahkan cenderung meninggalkan Tuhan dan tidak percaya, sehingga menjadi orang fasik yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Dan pagi hari ini jika kita masih menantikan Tuhan dengan setia, itu artinya Tuhan sudah menuntun kita, menolong kita, memberikan karakter ilahi itu, ya. Allah adalah setia, dikatakan dia setia dan adil, dia penuh kasih setia, dia pengasih dan penyayang, panjang sabar, besar kesetiaannya, ya. Berbahagialah setiap kita yang sedang menanti-nantikan Tuhan hari-hari ini. Jika kita melihat mungkin kondisi pandemi yang belum berakhir, ini penantian yang tidak berujung, seolah-olah tidak pasti, ya. Tetapi jika kita menantikan Tuhan, kita menantikan pertolongan Tuhan, dikatakan Tuhan itu pasti. Dia janjinya adalah iya dan amin, ya. Saya percaya sekalipun di masa yang sukar, di masa pandemi, di masa kekeringan, kekurangan, atau bahkan di masa yang tidak menentu, ya, kita tidak tahu kapan ini berakhir, kita tidak tahu kapan saya bisa memiliki ini semua, kapan saya bisa mungkin kembali sekolah lagi bukan secara daring, kapan saya bisa bekerja lagi dengan maksimal, kapan saya bisa berkarya lagi lebih maksimal, ya. Dengan adanya pandemi ini segala sesuatu menjadi terbatas, termasuk hari ini kita beribadah pun terbatas, tidak bisa berkerumun bersama, tidak bisa beribadah secara bersama-sama, bertemu bertatap muka dengan saudara kita yang lain. Tetapi pagi hari ini saya mengingatkan kepada kita semua, Daud pun, ya, dia adalah seorang raja, dia sadar bahwa hidupnya itu adalah hidup yang penuh dengan kemenangan, hidup dalam kepastian. Kenapa? Karena Daud suka menantikan Tuhan dengan setia, ya. Kalau di sini dikatakan mata sekalian orang menantikan engkau, ini berbicara bukan hanya Daud, bukan hanya kita, tetapi semua orang hari-hari ini sebenarnya semua kita sepakat kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan ini tidak hanya berbicara kedatangan Tuhan, tetapi ini berbicara bahwa kita sedang terpuruk, kita sedang berkekurangan, kita sedang mengalami masa sukar, kita sedang mengalami mungkin titik jenuh dalam hidup kita, titik lemah dalam hidup kita, sehingga dikatakan membutuhkan Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Kenapa? Kita adalah ciptaan, ya Bapak Ibu Saudara, semua kita adalah ciptaan. Semua makhluk hari-hari ini sedang menantikan Tuhan. Bukan hanya pohon-pohon yang merindukan dia berbuah, tetapi kita rindu, kita pun berbuah. Siapa yang bisa memberikan kita buah dalam hidup kita? Hanya Tuhan. Siapa yang bisa memberikan masa yang makmur, masa yang subur? Hanya Tuhan, ya. Daud pernah mengalami masa-masa sukar, dikejar-kejar musuh, diancam nyawanya. Tetapi Daud dikatakan dia menantikan Tuhan dengan setia. Ini yang membedakan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Jika pagi hari ini kita masih percaya kepada Tuhan, kerjakanlah penantian kita dengan setia. Karena kesetiaan itu adalah karakter ilahi, ya. Alasan mengapa kita harus menantikan Tuhan dengan setia adalah, kita akan coba membaca kembali di ayat yang ke-14 sampai 17. Ada beberapa alasan di sini kenapa kita percaya dan kita menantikan Tuhan adalah dikatakan di sana ayat 14, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Ya. Yang pertama adalah alasan kenapa kita percaya, kita menantikan Tuhan adalah karena Dia adalah penopang, ya. Apapun keadaan kita hari-hari ini, mungkin kita sedang mengalami yang namanya terjatuh atau kegagalan. Tetapi percayalah Tuhan itu penopang, ya. Dialah yang menopang kita, mengangkat kita, bahkan menetapkan langkah-langkah hidup kita sehingga kita berkemenangan. Selain penopang dan penegak bagi semua orang yang tertunduk, ya. Orang yang tertunduk ini berbicara orang yang malu, orang yang tidak memiliki daya, tidak memiliki semangat. Tetapi pagi hari ini Tuhan rindu memberi kita semangat yang baru. Tuhan rindu kita berjalan dengan tegak bersama dengan Tuhan, melangkah dengan pasti dan menatap masa depan yang penuh dengan pengharapan, ya. Ayat 15 dikatakan mata sekalian orang menantikan engkau,
dengan mata kita yang tertuju kepada Tuhan Yesus, ya. Dikatakan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Ini janji tentang pemeliharaan Tuhan. Dia Allah yang menciptakan dunia ini, dia yang bertanggung jawab. Ayat 16, engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup, ya. Semua makhluk, semua ciptaan Tuhan membutuhkan Sang Pencipta, ya. Karena dialah yang bertanggung jawab mengenyangkan segala yang hidup termasuk kita, ya. Tidak hanya dikenyangkan dengan roti, dengan beras, dengan makanan, minuman, dengan hal-hal yang berupa materi, tetapi Tuhan akan mengenyangkan kita dengan berkat firman Tuhan, dengan sesuatu yang bersifat rohani, yang kekal, ya. Di ayat selanjutnya, ayat 17, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ini adalah kemahakuasaan Tuhan, ya. Dunia yang tidak menentu, dunia yang sedang lenyap dengan segala keinginannya, ya. Sebenarnya hari-hari ini dunia ini membutuhkan Tuhan. Kita sepakat bahwa kita pagi hari ini sedang menantikan Tuhan, ya. Kerjakanlah penantian kita ini dengan kesetiaan, karena Tuhan itu adil, ya. Keadilannya dinyatakan kepada setiap kita. Orang fasik akan mendapatkan hukuman, orang benar akan diselamatkan, ya. Ketika kita melabuhkan hati kita, mengikatkan iman kita di dalam Tuhan, maka dikatakan orang yang hidup di dalam Tuhan, dia adalah orang yang mengasihi Tuhan, orang yang tinggal di dalam Tuhan, ya. Apa yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya, ya? Di ayat selanjutnya saya akan membacakan ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, ya. Kesetiaan ini adalah karakter Allah, karakter ilahi, karakternya Tuhan. Mungkin kita tidak setia, mungkin saya tidak setia, ya. Tetapi pagi hari ini Tuhan melatih kita supaya tetap setia, ya. Memang menanti dengan kesetiaan ini tidak mudah. Yang pertama yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya adalah yang pertama berseru dalam kesetiaan. Apa artinya berseru dalam kesetiaan? Ini yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Semakin kita bergantung sama Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan, saya percaya seruan kita ini tidak akan pernah hilang, ya, tidak akan pernah hilang harapan, tidak pernah sia-sia. Kenapa? Karena yang kita nantikan itu adalah Tuhan sendiri. Dia Sang Pencipta, Dia yang menjamin hidup kita, Dia yang menyediakan segala sesuatu bagi segala yang hidup, ya. Dikatakan berseru dalam kesetiaan, karena ini adalah cara untuk kita menantikan Tuhan, yaitu dengan memanggil nama Tuhan, berseru, berdoa, ya. Lakukan dengan setia, ya. Mungkin kita sedang dalam penantian yang tidak berujung atau tidak pasti, ya. Tuhan, saya sudah berdoa 5 tahun, 10 tahun atau berapapun, ya. Tetapi jawaban itu tidak datang. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Firman Tuhan mengatakan bahwa teruslah berseru dalam kesetiaan, ya. Daud di masa sukarnya, penantian selama belasan tahun, selesai diurapi oleh Samuel. Tidak langsung Daud menjadi raja, tetapi Daud harus mengalami masa-masa sukar. Baru umur 40 tahun Daud benar-benar menjadi raja. Ini pun menjadi proses yang panjang. Dan Daud melakukan dengan setia. Dia tetap berseru memanggil nama Tuhan, ya. Dia tetap menggembalakan kambing dombanya dengan kesetiaan. Dia tetap melayani bangsa Israel dengan kesetiaan. Jadi apa itu kesetiaan? Kesetiaan ini berbicara tentang iman, ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan setia atau kesetiaan itu faithful, ya. Iman yang penuh, percaya sepenuhnya, tidak ragu sama sekali. Walaupun situasi sedang tidak menentu, situasi sedang tidak mendukung kita, tetapi pagi hari ini saya mengajak kita semua tetap menantikan Tuhan dengan cara berseru dalam kesetiaan. Jangan kendor atau jangan kendat, ya, bahasa Jawa itu. Tidak boleh mudah menyerah. Artinya kita harus melakukannya dengan setia, karena dengan setia maka dikatakan Tuhan itu dekat, ya. Bukan hanya kita yang rindu dekat dengan Tuhan, tetapi terlebih lagi Tuhan sangat rindu mendekat dengan kita, ya. Banyak contoh di Alkitab bagaimana cara Tuhan mendekatkan dirinya kepada manusia. Tuhan mendekatkan diri kepada Adam dan Hawa.
Tuhan berbicara kepada Musa, Tuhan berbicara kepada Daud, Tuhan berbicara kepada Samuel. Yesus Kristus sendiri datang sebagai manusia. Ini wujud bahwa Allah ingin mendekat kepada manusia. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau mendekat sama Tuhan? Apakah kita mau berseru dalam kesetiaan? Ya. Mungkin kita merasa lelah, merasa capek, merasa sudah tidak ada jawaban. Tidak mungkin ini terjadi Tuhan. Wah, ini mustahil Tuhan, saya bisa jadi orang hebat, saya bisa jadi orang sukses, mustahil. Orang tua saya saja seperti ini, kondisi ekonominya susah. Apa bisa Tuhan saya jadi pemimpin? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, minggu yang lalu saya sampaikan bahwa seorang penjala ikan pun Tuhan bisa ubahkan menjadi penjala manusia. Ya. Jadi pagi hari ini lakukan dengan kesetiaan, karena setia ini berbicara tentang iman kita yang sepenuhnya di dalam Tuhan, sehingga Tuhan akan mengerjakan bagiannya ketika kita melakukan dengan setia, berseru, memohon pertolongan Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, berdoa dengan kesetiaan. Dikatakan Tuhan itu akan menjawab seruan kita. Yang kedua, selain kita berseru dalam kesetiaan, yang kedua adalah di ayat yang ke-19 dikatakan, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Selain kita berseru dalam kesetiaan, yang kedua yang membedakan penantian kita dengan orang yang tidak percaya adalah kita harus tetap hidup dalam takut akan Dia. Takut akan Tuhan ini berbicara tentang rasa hormat, kekaguman kita akan Tuhan, akan ketundukan kita terhadap otoritas tertinggi dalam hidup kita, ya. Karena dikatakan Tuhan adalah raja segala raja. Dia raja yang maha besar. Dalam kebesarannya Tuhan mampu melakukan dalam segala-galanya, ya. Dia berkuasa, dikatakan kerajaannya adalah kerajaan segala abad dan pemerintahannya adalah melampaui segala keturunan. Dari terciptanya dunia ini sampai hilangnya atau akhir zaman, Dia berkuasa. Dia mengerti segala sesuatu, Dia menopang kehidupan umat manusia, bahkan kehidupan kita yang sedang menanti-nantikan Dia, ya. Hiduplah dalam takut akan Tuhan, karena orang yang takut akan Tuhan ini berbicara tentang kualitas hidup orang percaya. Bukan hanya di mulut saja kita berdoa, berseru, menangis, menyembah Tuhan, tetapi wujudkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa saya harus hidup dalam takut akan Tuhan. Ketika kita berkomitmen di dalam Tuhan, saya mau setia, saya mau takut akan Tuhan, maka di saat itulah roh Tuhan bekerja, membentuk kita, memproses kita, memberikan kita respon yang positif, bahkan melatih iman kita menjadi dewasa, sehingga dikatakan kita akan hidup sebagai orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Bahkan Tuhan akan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, ya. Bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus akan terjadi, ya. Kita bisa mengatakan kepada diri kita sendiri, saya berhasil bersama Tuhan, saya pasti sukses bersama Tuhan. Tuhan akan kerjakan. Tuhan berkati bangsa ini, Tuhan akan kerjakan. Tuhan berkati keluargaku, Tuhan pulihkan keluargaku, Tuhan akan kerjakan. Kenapa? Karena hidup kita takut akan Dia, menghormati Tuhan. Kita tunduk akan otoritas tertinggi dalam hidup kita, ya. Mungkin hari-hari ini memang dengan adanya pandemi, dengan adanya keadaan saat ini, itu adalah latihan kita, latihan mental kita, apakah kita benar-benar takut akan Tuhan atau tidak. Karena memang di situasi yang sukar ini, secara logika, secara manusiawi sangat berat, ya, atau mungkin sangat susah untuk mempercayai Tuhan, ya. Selanjutnya di ayat yang ke-20 dikatakan, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya, ya. Jadi Mazmur ini ketika ditulis oleh Daud, ya, Daud mengatakan bahwa nyanyian Daud, nyanyian orang-orang percaya itu membangun iman, ya, membangun integritas kita kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan, ya. Tentunya kita harus menyadari dengan sungguh-sungguh, percaya dengan sungguh-sungguh, yakin dengan sepenuhnya bahwa Tuhan sudah mengasihi saya, ya. Dan apa yang harus saya lakukan? Saya pun harus mengasihi Tuhan.
jika Tuhan sudah memberikan nyawanya, merelakan segala-galanya, tubuhnya dicabik-cabik ya, dicambuk, dipaku, diludahi, diberi mahkota duri, disalibkan, ditelanjangi ya. Kita harus lebih lagi mengasihi Tuhan. Dengan kekuatan kita sangat terbatas. Tetapi firman Tuhan mengatakan Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya ya. Selain berseru dalam kesetiaan, hidup dalam takut akan Tuhan, yang harus kita lakukan adalah mengasihi Dia yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu, karena Allah adalah kasih. Barang siapa mengasihi Tuhan, dia harus menuruti segala perintahnya. Firman Tuhan di Alkitab ini banyak sekali perintahnya. Lakukan sekecil apapun perintah Tuhan, jika kita melakukannya dengan kesetiaan, dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan kita mengasihi Tuhan, tentunya Tuhan dikatakan Dia akan menjaga kita. Sang pencipta itu akan bertanggung jawab sepenuhnya, menjaga, menopang, melindungi, memelihara ciptaannya. Itu yang harus Tuhan lakukan. Tanggung jawab Tuhan adalah memelihara kita. Dan tanggung jawab kita adalah apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tidak ada yang lain. Jika kita sudah tidak mengasihi Tuhan, siapa yang kita kasihi? Tentunya yang lain. Kalau bukan Allah, tentunya ilah. Kalau bukan Tuhan, hantu. Ya. Kita memilih Tuhan atau hantu, kita memilih si jahat atau yang baik ya. Tergantung kita. Tetapi pagi hari ini saya mengajak, bahkan firman Tuhan mengajak kepada kita bahwa kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya. Dunia semakin jahat. Apakah kita mau menjadi semakin jahat? Tentunya tidak. Kita harus semakin mengasihi Tuhan. Karena dikatakan setiap orang akan dimintai pertanggungan jawab ya. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, resikonya adalah kita akan dibinasakan. Karena kita disebut orang fasik ya. Orang fasik itu artinya orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang meragukan kuasa Tuhan, yang menganggap Tuhan itu tidak ada ya. Semakin kita mempercayai Tuhan, tentunya Tuhan semakin nyata dalam hidup kita ya. Sehingga rema firman Tuhan pagi hari ini, dalam kita menantikan Tuhan ya, Dia adalah kepastian dalam hidup kita. Dia adalah Jehovah Rafa, Jehovah Jireh ya, Jehovah Shalom. Kita harus percayai pribadinya yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, Raja segala raja ya, yang tentunya akan menjamin hidup kita, memelihara hidup kita, dan Dia akan menjawab setiap seruan doa kita jika kita hidup dalam kesetiaan, hidup dalam takut akan Tuhan, dan tetap mengasihi Dia. Puji nama Tuhan. Mungkin demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini, dan saya percaya kita tetap setia menantikan Tuhan akan setiap pergumulan hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, begitu luar biasa. Mari kita akan bersama-sama berdoa, dan sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Tuhan penolong yang setia. Haleluya. Haleluya. Katakan bersama-sama, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Katakan kembali, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Kasih-Mu menerangi langkahku.
Sungguh benar saudara, bahwa Dia Yesus yang tahu akan segala keberadaan kita. Karena Dia adalah Allah yang setia, sebagai penolong yang setia bagi setiap anak-anak Tuhan, anak-anaknya yang percaya, yang berharap kepadanya. Oleh sebab itu, biarlah kita mau senantiasa menantikan jawaban dari Tuhan itu atas setiap pergumulan kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini apa yang sedang menjadi kerinduan kita? Apa yang sedang menjadi isi hati kita? Apa yang sedang menjadi pergumulan kita? Apa yang sedang menjadi segala doa pengharapan kita? Kita mau serahkan di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Nantikan Tuhan, nantikan jawaban Tuhan, nantikan Tuhan berkarya atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari kita akan bersama-sama mengangkat setiap tangan kita dan kita akan menyanyikan ini kembali. Saat ku berjalan, amin, haleluya. Kasih-Mu menerangi langkahku, haleluya. Atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini yang berserah kepadamu Tuhan, yang menantikan jawaban daripada Tuhan. Katakan, hanya Yesus penolong yang setia. Yesus penolong yang setia. Katakan sekali lagi, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia.
Tuhan. Kami imani, kami yakini, kami percayai Tuhan bahwa Engkaulah penolong yang setia bagi setiap kami. Saat ini Bapa, mungkin ada di antara setiap anak-anak-Mu yang datang di hadapan Tuhan dengan penuh pergumulan hidup, yang datang dengan membawa segala sakit penyakit, yang datang dengan membawa segala kelemahan, yang datang dengan membawa segala masalah persoalan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau Allah yang akan memberikan kelegaan, Engkau Allah yang akan memberikan pemulihan, bahkan Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dan kekuatan kesehatan yang sempurna bagi setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman Allah yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Firman yang sungguh luar biasa, yang boleh memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Firman-Mu boleh memberikan, memperingatkan pada setiap kami semua, supaya kami senantiasa menantikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang saat ini sedang terjadi, kondisi apapun yang saat ini sedang terjadi, biarlah kami senantiasa tetap menantikan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, baik yang melayani musik, baik yang melayani pujian, baik yang melayani kebenaran firman-Mu. Engkau akan tambahkan dengan urapan yang baru di dalamnya, sehingga lewat setiap pelayanan beliau-beliau hamba-hamba-Mu Tuhan boleh mendatangkan berkat yang indah bagi setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa tak hentinya bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai, di mana kami boleh berdiam di dalamnya ya Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami ya Tuhan, pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah. Engkau memberkati dalam jalannya pemerintahan yang ada ya Bapa. Engkau memakai para pemimpin-pemimpin negara kami ini Tuhan, dalam menjalankan setiap roda pembangunan yang ada dengan rasa tanggung jawab yang ada dan takut kepada Engkau ya Tuhan. Dengan situasi yang ada saat ini kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kasihi bangsa dan negara kami ya Bapa. Kasihi bangsa dan negara kami, lindungi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dengan adanya kejadian-kejadian yang ada, situasi yang ada sampai saat ini, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan, belalah bangsa dan negara kami, sehingga bangsa negara ini boleh terluput dari segala bencana-bencana yang ada. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau sudah memberkati setiap kami Tuhan. Demikian juga kalau sebentar anak-anak Tuhan akan memberi persembahan di hadapan Tuhan. Tuhan, sebelumnya kiranya Engkau akan menyucikan setiap tangan-tangan yang akan terulur di hadapan Tuhan. Setiap persembahan anak-anak-Mu yang dipersembahkan di hadapan Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, baik 1/10 dari setiap penghasilan anak-anak Tuhan yang akan dikembalikan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat di dalamnya, dan membalaskan dengan berlipat-lipat kali ganda di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan angkat kedua tangan kita dan kita akan aminkan doa berkat ini. Diberkatilah hidup dan keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah studi pekerjaan dan usahamu oleh Tuhan. Diberkatilah kehidupan rohani dan pelayananmu oleh Tuhan. Dan diberkatilah apapun yang kau kerjakan di dalam Tuhan menjadi berhasil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah saat ini kita akan terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, ikatan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati dan percaya, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.